Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas yang memberikan tekanan pada diri kita dan membuat suasana hati kita terganggu, sehingga kita tidak bisa menikmati hari dengan baik. Tekanan itu terjadi dari berbagai tempat, baik itu keluarga, pekerjaan, atau dalam sebuah hubungan. Untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif dalam diri kamu harus melihat video ini. Dalam video ini, kami akan memberikan tips sederhana agar kamu dapat merasakan kebahagiaan setiap hari. Nomor 1. Berani sendiri. Apakah kamu memiliki daftar hal yang ingin kamu capai? Kita semua memiliki pengalaman yang kita impikan. Mungkin ini adalah momen yang bersinar dalam karir kamu, risiko petualangan yang ingin kamu ambil, atau tujuan pribadi yang ingin kamu capai. Izinkan saya bertanya kepada kamu, apa yang menghentikan kamu untuk memiliki pengalaman itu? Mengapa kamu tidak berjuang untuk melanjutkannya? Untuk menjalani kehidupan lebih bahagia, tantang diri kamu untuk melakukan hal-hal yang penting bagi kamu. Jangan melamun tentang seperti apa jadinya nanti. Jangan berdiri di pinggir. Kamu memiliki keberanian. Sebaliknya, beranikan diri kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu dan mengalami sesuatu yang baru. Karena pengalaman baru membentuk kamu sebagai pribadi. Saat kamu menantang diri sendiri, kamu sedang membangun kepercayaan diri, keberanian, dan harga diri. Kamu mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu dapat melakukan lebih dari yang kamu pikirkan. Bahkan jika itu sesuatu yang kecil, seperti berbicara dengan orang asing. Setiap tantangan yang kamu hadapi membuat kamu menjadi individu yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Lain kali, kamu menemukan diri kamu bertanya-tanya, seperti apa itu? Beranikan diri kamu untuk mengikutinya. Setiap minggu atau bahkan setiap hari, lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu bahwa kamu bisa melakukannya. Bahkan jika itu membuat kamu takut. Karena rasa takut atau malu beberapa saat tidak akan pernah melebihi kepercayaan diri, kebanggaan, dan kebahagiaan yang kamu peroleh dari setiap pengalaman yang tidak terlupakan. Nomor 2. Kebaikan acak. Bagaimana rasanya menerima kebaikan dari orang asing? Sesuatu yang sederhana seperti senyuman, pujian, atau minuman gratis di restoran dapat membawa kebahagiaan ke dalam hidup kamu. Tetapi, sebaik rasanya menerima kebaikan, rasanya lebih baik untuk menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang kamu temui. Jika kamu ingin membuat setiap hari lebih bahagia, isi hidup kamu dengan tindakan kebaikan yang acak. Dengan kata lain, temukan cara untuk memberi dampak positif bagi kehidupan orang lain. Kamu dapat melakukan sesuatu yang sederhana, seperti menyumbang untuk amal, atau membeli makanan untuk seorang yang lapar. Jika kamu memiliki lebih banyak waktu, kamu dapat menjadi sukarelawan di dapur umum atau sejumlah organisasi kemanusiaan. Dunia selalu membutuhkan orang-orang baik dan akan selalu ada kesempatan untuk membalasnya. Tentu saja, kamu tidak dapat melakukan hal-hal itu sendiri. Kamu harus pergi bekerja, menjaga hubungan kamu, dan memikirkan tanggung jawab kamu. Tetapi, bahkan jadwal yang sibuk seharusnya tidak menghentikan kamu untuk menyebarkan kebaikan di dunia di sekitar kamu. Misalnya, hanya perlu beberapa detik untuk memberikan pujian kepada seseorang yang bekerja keras. Karena kamu tidak pernah tahu hari seperti apa yang dialami orang lain. Tindakan kebaikan kamu secara acak dapat mengubah seluruh hari mereka. Kamu mungkin menjadi alasan orang ini menemukan kebahagiaan hari ini. Jadi, bersikaplah baik kepada semua orang yang kamu temui, karena kebaikan beberapa detik dapat mengubah kamu dan orang lain ke kebahagiaan seumur hidup. Nomor 3. 100 kata. Seberapa sering kamu merenungkan perasaan kamu? Banyak orang berjuang untuk mengatasi stres dan emosi negatif lainnya. Mengapa? Karena kamu tidak memiliki hal yang sehat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang berputar-putar di sekitar kamu. Jika kebahagiaan adalah tujuan kamu perlu menciptakan peluang dalam hidup kamu untuk mengurangi rasa stres, mengatasi masalah, dan melatih perhatian. Salah satu saran cara untuk melakukan ketiga hal ini adalah menulis. Bagi banyak orang, membuat jurnal ada kebiasaan yang sulit dilakukan. Apa yang harus kamu tulis? Bagaimana kamu tahu jika kamu menulis hal yang benar? Jawaban untuk semua pertanyaan itu cukup sederhana. Tidak ada hal yang benar atau salah untuk dicatat, sama seperti tidak ada cara merasa benar atau salah. Kamu harus menulis tentang apapun yang muncul di pikiran kamu.
Tidak masalah apa yang kamu tulis, selama tulisan kamu mencerminkan cara kamu berpikir atau merasa dengan jujur. Jika kamu dapat melakukannya, membuat jurnal akan menyediakan saluran yang sehat di mana kamu dapat mengekspresikan dan memahami pikiran dan perasaan kamu. Seperti semua kebiasaan sehat dalam daftar ini, membuat jurnal dapat meningkatkan hidup kamu, tetapi tidak terlalu menyita waktu. Menulis sedikitnya 50 kata atau 2 hingga 4 kalimat dapat menghilangkan tekanan stres dan hal-hal negatif dalam hidup kamu. Itu juga dapat menumbuhkan emosi positif, meningkatkan motivasi kamu, dan membangun kepercayaan diri kamu. Emosi positif ini membantu kamu menciptakan gaya hidup yang lebih bahagia. Jadi, mengapa menunggu untuk memanfaatkan kebiasaan sederhana dan sehat ini? Beberapa menit setiap hari menempatkan pikiran kamu di atas kertas. Tulis apapun yang ingin kamu tulis, jujur dan terbuka. Dan kamu mungkin menemukan kamu memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan daripada yang kamu pikirkan. Nomor 4. Petualangan kecil. Banyak orang merasa bosan atau tidak bahagia karena mereka terjebak dalam siklus yang sama. Hari demi hari, kamu melakukan rutinitas yang sama. Kamu mengemudi dengan rutinitas yang sama. Kamu mengemudi di rute yang sama. Kamu berbicara dengan orang yang sama. Ada cara mudah untuk menanamkan hal baru dan kegembiraan ke dalam rutinitas basi kamu. Lakukan sedikit petualangan. Lakukan sendiri. Kejutkan diri kamu dengan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Mungkin kamu berjalan ke toko yang belum pernah kamu lihat atau menelusuri rute yang belum pernah kamu ambil. Ini bisa berupa sesuatu yang kecil, seperti menulis dengan tinta warna yang berbeda atau menyapa dalam bahasa yang berbeda. Apapun yang kamu lakukan, cobalah untuk menanamkan lebih banyak keragaman dalam hidup kamu, karena hari-hari kamu tidak perlu basi atau membosankan. Bahkan, jika kamu hanya memiliki beberapa menit luang, lakukan sedikit perjalanan. Karena beberapa menit pembaruan dapat membuat setiap hari menjadi hari yang bahagia. Nomor 5. Dapatkan inspirasi. Inspirasi adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam hidup kita. Ketika kita menemukan inspirasi, kita merasakan gelombang gairah, kepercayaan diri, dan visi yang memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Tapi, keindahan inspirasi adalah ada di sekitar kita. Kamu dapat menemukan inspirasi dalam buku yang kamu baca, film yang kamu tonton, pepohonan di luar jendela kamu, dan awan di langit. Jika inspirasi ada di mana-mana, mengapa menyanyiakan 1 menit lagi dengan perasaan tidak termotivasi atau tidak bersemangat? Akan selalu ada orang dan lingkungan untuk menyalahkan api di jiwa kamu. Tetapi, kamu tidak akan pernah menemukan inspirasi kecuali kamu mau mencarinya. Sama mudahnya menjalani hidup, melewatkan semua hal inspiratif yang terjadi di sekitar kamu. Jika kamu memperlihatkan dan membuka pikiran kamu mungkin menemukan dunia yang menginspirasi. Tentu saja, inspirasi lebih kuat dari sekedar motivator yang kuat. Itu adalah sumber kebahagiaan, kepuasan, dan makna dalam hidup kamu. Inspirasi memberdayakan kamu, tidak hanya untuk bekerja dan berkreasi, tetapi untuk mengejar impian terdalam kamu. Jadi, luangkan beberapa menit setiap hari untuk mendapatkan inspirasi. Pergilah ke dunia, nyalakan hasrat kamu, dan kejar ide-ide kreatif kamu. Karena sedikit demi sedikit, inspirasi kamu akan membantu kamu menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Nomor 6. Kendali diri. Ketika kamu mengalami hari yang buruk, apakah kamu meraih dompet kamu? Apakah kamu membeli sendiri pakaian baru atau barang elektronik untuk menghidupkan semangat kamu? Pembelian materi membuat kamu lebih bahagia dalam beberapa menit. Tetapi, ada cara yang lebih baik untuk mencerahkan suasana hati kamu. Lain kali, kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, jangan habiskan uang kamu. Masukkan kembali ke dompet kamu dan dalam saku. Pilih untuk menyimpan uang hasil jerih payah kamu. Menyimpan uang akan membuat perasaan kamu lebih baik. Kamu tidak hanya menyelamatkan diri dari rasa bersalah, malu, dan penyesalan, tetapi kamu juga mengingatkan diri kamu akan sesuatu yang sangat penting. Kamu memiliki kendali atas keputusan kamu. Kamu memutuskan bagaimana membelanjakan setiap rupiah dalam dompet kamu. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada barang mahal, kamu mendapatkan kendali atas keinginan dan godaan kamu.
kamu memperkuat tekad kamu, dan kamu sedang membangun disiplin diri. Tidak mengherankan, semua hal ini meningkatkan mood kamu dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Nomor 7. Merapikan. Lingkungan kamu mempengaruhi suasana hati kamu. Lebih dari yang disadari kebanyakan orang, jika ruang kamu penuh dengan kekacauan atau sampah, lingkungan kamu akan menciptakan stres dan ketegangan yang berdampak negatif pada suasana hati dan kenyamanan kamu. Di sisi lain, jika ruangan kamu bersih dan teratur, ini menimbulkan rasa kontrol yang lebih kuat. Ini membantu kamu merasakan lega dan stabil, yang membuat hari kamu jauh lebih baik. Luangkan waktu 5 menit untuk menjaga ruangan kamu tetap bersih. Dengan mengurangi kekacauan kamu setiap hari, kamu mencegah tumpukan kekacauan besar. Tidak ada lagi hari yang panjang untuk membersihkan seluruh rumah kamu. Tidak perlu lagi memilah-milah ratusan kertas bekas. Dengan membersihkan secara konsisten, kamu tidak hanya menghilangkan sumber stres yang sangat besar dalam hidup kamu, tetapi kamu juga membuat lingkungan kamu terlihat seperti yang kamu suka. Jadi, luangkan waktu 5 menit setiap hari untuk membersihkan ruangan kamu. Singkirkan 4 atau 5 item. Cuci 2 atau 3 piring. Lalu lanjutkan hari kamu. Karena hanya 5 menit pembersihan yang diperlukan untuk mengangkat semangat kamu dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.